Selamat datang di tutorial 29. Di tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan conditional formatting untuk memberikan warna secara otomatis pada tabel seperti ini ya. Jadi conditional formatting ini sangat berguna sekali saat kita ingin memberikan warna atau memberikan warna pada tabel sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, tujuan dari conditional formatting adalah untuk memudahkan saat kita membuat laporan ataupun membaca laporan yang kita buat berdasarkan data yang kita punya. Jadi seandainya seperti ini ya, kita punya data penjualan dari customer ini, seandainya si ini kan paling tinggi si Andin ini ya. Si Andin pegawai status karyawannya masih kontrak, tapi dia sudah berhasil menjual stok 205 dengan omset sebesar 211 juta. Nah, kita ingin menandai ini bahwa dia penjualannya terbanyak. Ini kalau datanya banyak, ini kan hanya datanya sedikit ya. Kita mungkin punya ribuan data, untuk menandai satu-satu itu kan merepotkan ya. Jadi di Excel sudah ada fungsi yang namanya conditional formatting. Oke, langsung saja kita mulai contohkan. Yang pertama kita akan belajar dari namanya di highlight cell rules ini. Ini ada namanya greater than. Jadi greater than itu lebih besar dari, kemudian ini ada less than yang berarti kurang dari, between itu antara, equal to itu berarti sama dengan, tag that content ini berarti isi di dalam yang berisi teks ya. Date occurring nanti berarti data atau seperti ini ya, berupa tanggal. Terus duplicate values ini memiliki mencari data yang sama. Oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama saya contohkan dulu ya, yang untuk yang greater than. Pertama kita blok dulu yang mau kita cari ini ya, seandainya ini ya, data dari omset, kemudian saya pilih greater than. Nah, di sini ini secara otomatis diisi, ini nanti kita bisa abaikan, kita bisa isikan sesuai dengan yang kita mau. Seandainya saya mau data yang lebih dari 50 juta. Nah, seperti ini. Jadi yang data yang lebih dari 50 juta otomatis sama Excel disorot seperti ini ya. Diberi warna merah sama ini. Ini kan pilihan warnanya di sini. Jadi kita bisa pilih yellow, like red, ataupun bisa menggunakan custom. Nah, di sini di custom fontnya kita bisa pilih mungkin di bold ataupun mungkin ininya ya, bordernya ataupun fillnya. Fillnya ini kita bisa rubah warnanya menjadi mungkin kuning. Saya contohkan kuning ya, maka dia akan berubah menjadi kuning dan kolomnya bold. Ini kita bisa rubah, seandainya kita rubah menjadi di atas 100 juta, maka yang di bawah 100 juta dia tidak akan diwarnai. Nah, seperti itu. Kalau kita rubah ini jadi 18 juta, maka dia akan otomatis hilang. Nah, ini salah satu keunikan dari conditional formatting. Jadi dia hanya memformat sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Kalau di dalam contoh tadi kita ingin yang data ini di atas 100 juta yang akan di highlight. Oke, kita undo saja. Kemudian kita akan sorot lagi di sini conditional formatting less than. Kalau less than ini berarti kurang dari. Ini kalau kurang dari 120, maka yang akan diwarnai ini pewarnaannya sama seperti tadi,
bisa pengaturannya, bisa kita custom juga, custom format untuk filenya bisa kita pilih mau warna seperti apa. Jadi ini akan menandai yang di bawah 112 juta ditandai. Kita oke. Nah, akan seperti ini. Kemudian ada lagi yang Bitwin ya, jadi dia akan menandai berapa sampai berapa yang akan kita tandai. Seandainya saya mau yang dari 100 juta sampai dengan 100, ini bener ya, 10 juta nih, 100 juta sampai dengan mungkin 51 juta gitu ya, dengan warna ini. Jadi dia hanya yang masuk kriteria hanya satu, maka dia hanya akan ada satu ini yang ditandai ya. Nah, yang lainnya tidak ditandai. Itu tadi fungsi dari Bitwin. Jadi dia hanya menandai yang diantara 57 juta ya. Tadi 100 juta sampai 50 ini yang hanya ada satu. Itu fungsi dari Bitwin ya. Saya undo saja. Kemudian kita blok dulu. Kalau fungsi dari equal to ya, ini yang sama. Jadi yang sama dengan berapa yang akan kita tandai. Seandainya kita mau yang 20 juta yang ditandai, nah, maka dia hanya akan menandai angka yang 20 juta seperti itu ya. Kita back lagi, kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau tag text content ini contohnya seperti ini ya. Ini untuk biasanya yang teks. Ini kita blok di sini ya. Kemudian kita pilih equal tag text content. Nah, ini dia akan menandai teks yang berisi seandainya kecubikan ban ya itu ya. Jadi semua yang berisi Bandung akan ada tulisan ban, maka dia akan di highlight. Seandainya saya ini ya, tuliskan ban saja, kemudian kita Jakarta, kita tuliskan ban, maka dia juga akan di highlight karena perintahnya tadi semua yang berisi ban akan diwarnai merah. Jadi seperti itu fungsi dari tag that content. Jadi semua jadi ini sesuai kebutuhan ya. Kalau hanya kalian ingin menandai sesuatu seperti yang hanya ada tulisan bannya, kalian tandai, maka bisa kalian tandai, ataupun bisa mengetikkan lengkap jika tidak ingin salah data seperti ini. Seperti itu ya. Itu dari fungsi dari tag that contain. Kemudian ada lagi date occurring. Nah, di sini ya, kita bisa blok di sini. Ini mungkin bisa berguna untuk menandai penanggalan otomatis, ataupun kita mau meng-highlight ini yang laporan yang baru masuk kemarin itu mana gitu ya. Ini berdasarkan tanggal di laptop ini. Di sini saya membuat tanggal 18 November. Maka yesterday-nya maka akan jadi 16. Oh, tidak ada, kita cari yang 2D. Jadi kita menandai yang hari kemarin, hari ini masuk, laporan yang hari ini masuk ya. Jadi seperti ini masuk, ataupun bisa besok atau minggu lalu. Nah, ini yang laporan minggu lalu yang masuk, tanggal masuk minggu lalu, seperti ini ditandai. Itu salah satu fungsi dari date occurring. Kemudian duplicate values. Jadi diblok dulu, kemudian kita pilih duplicate values. Nah, dia akan
menandai data yang duplikat, ataupun kita bisa rubah kebalikannya unik, maka dia yang tidak akan unik, yang tidak ada kembarannya akan berubah. Nah, ini warnanya bisa juga di custom. Seandainya saya warnai yang tidak berubah, yang nggak ada kembarannya seperti ini ya, jadi kita klik OK. Nah, yang berwarna, yang tidak ada warnanya seperti ini. Kalau ini saya rubah menjadi Andi, maka dia semua akan menjadi unik, tidak ada yang kembar. Nah, kalau ini Agustus ini saya rubah menjadi Juli, maka dia akan hilang. Jadi otomatis mewarnai otomatis, karena perintahnya tadi unik. Kalau kita balik, perintahnya menjadi duplicate value. Nah, maka yang diwarnai yang duplikat, yang ini tidak. Kita back saja. Nah, seperti itu. Kemudian di condition formatting ada juga yang namanya data bar. Nah, data bar ini salah satu favorit saya ketika saya menggunakan untuk membuat ini ya, mengetahui mana yang penjualan terbaik kita tandai pakai seperti chart ya, seperti menandai chart, memasukkan chart tapi cuma langsung di dalam selnya. Contohnya seperti ini, data bar, kita bisa memilih mau yang bentuknya seperti apa ya. Contohnya saya mau yang seperti ini. Nah, tinggal kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini yang 205, dia akan otomatis di sini. Jadi panjang barnya ini menyesuaikan dengan jumlah isi di sini. Seandainya ini 16, saya isikan 116, maka dia otomatis akan memanjang di sini. Oke, 200 saya jadi 25, maka 25 dia langsung akan menyesuaikan semua. Ini ya. Jadi dia menyesuaikan isi dari isi di sini, panjangnya dan ininya. Ini mungkin bisa untuk memberi tahu performa dari penjualan ataupun nilai yang bisa kita tampilkan. Bisa juga seperti ini ya. Ini data bar, ini sesuaikan. Nah, atau kita juga bisa menggunakan ini saya undo dulu, kita blok dulu, kemudian kita menggunakan color date. Ini kita akan mensortir berdasarkan data berdasarkan warna. Nah, contohnya seperti ini ya, kita klik. Nah, jadi yang warna merah ini yang tertinggi, yang paling rendah kita warna ini, dan ini warnanya kita bisa rubah juga sesuai. Nah, di sini kita bisa merubah, menyesuaikan. Mungkin suka-suka sesuai dengan warna favorit. Mungkin kita yang nilai tertinggi maksimumnya saya mau beri warna mungkin apa ya, hijau mungkin ya, biru. Jadi yang tertinggi kita biru, yang terendah minimum saya kasih nilai merah. Seandainya seperti ini. Maaf, kita blok dulu ya. Kita blok dulu sampai seperti ini. Conditional formatting. Nah, color, more rules. Kita rubah dulu. Ini menjadi warna biru. Ini mau rubah saya menjadi warna merah. Oke, nah maka akan seperti ini. Jadi yang mendapat nilai merah ini, dan ini yang tertingginya warna biru. Agak aneh ya warnanya. Nah, mungkin kita balikan saja ke warna yang disediakan Excel. Nah, mungkin kalian kalau kreatif bisa menyesuaikan warna atau mungkin bereksplorasi sendiri untuk data bar ini mana yang sesuai ya, seperti ini. Jadi contoh
penggunaan conditional formatting untuk memberikan warna pada data yang kita sajikan supaya mudah untuk dinotis saat membaca. Jadi mau itu data yang penjualan tertinggi ataupun ini, kita bisa meng-highlightnya lewat ini ya, lewat conditional formatting. Jadi mewarnai data berdasarkan kondisi-kondisi yang kita mau. Saya rasa cukup tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.